Siapa yang tidak kenal dengan tequila? Minuman legendaris yang lahir dari tanah gersang Meksiko. Sebuah minuman yang tidak hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga karena sejarah dan budaya yang melekat padanya. Berbeda dengan kebanyakan minuman beralkohol yang berasal dari biji-bijian atau buah manis, tequila justru lahir dari sesuatu yang tidak terduga. Inti keras dari tanaman berduri bernama agave. Namun, tahukah kalian bagaimana sebenarnya tequila dibuat dari tanaman unik ini? Di dataran tandus Meksiko, agave tumbuh subur. Tanaman ini bukan tanaman biasa. Agave termasuk keluarga sukulen, yaitu kerabat dekat lidah buaya, yang mampu bertahan di tanah kering dan cuaca ekstrim. Daunnya tebal, tajam berduri, menyimpan cadangan air, dan membentuk pola menyerupai bintang raksasa yang muncul langsung dari permukaan tanah. Bagi masyarakat asli Meksiko, agave telah menjadi bagian penting kehidupan selama ribuan tahun. Dari serat daunnya, mereka membuat tali dan pakaian. Dari getahnya, mereka menghasilkan minuman fermentasi kuno bernama pulque. Dan dari inti batangnya, lahirlah tequila. Namun, tidak semua agave bisa digunakan. Hanya satu jenis yang diakui secara hukum untuk membuat tequila, yaitu agave biru atau agave azul. Untuk menghasilkan tequila, petani Meksiko akan menanam benih kecil atau tunas yang disebut hijuelos. Tempat lahannya harus keras, namun kaya mineral. Kondisi ini sempurna bagi agave untuk bertumbuh. Tidak seperti tanaman lain yang siap dipetik dalam hitungan bulan, agave membutuhkan waktu yang panjang, 7 hingga 10 tahun. Sepanjang masa itu, para petani menjaga tanaman dari gulma, memangkas tunas liar, dan memastikan agave mendapat cukup sinar matahari. Panen agave bukan sekadar soal waktu, tetapi juga soal keterampilan. Setiap potongan daun, setiap irisan pisau akan menentukan kualitas rasa tequila. Di ladang-ladang Jalisco, para jimadores, sebutan bagi petani agave, bekerja dengan alat tradisional yang disebut coa de jima, sebuah pisau bundar tajam dengan gagang panjang. Dengan gerakan tegas dan terlatih, mereka memangkas daun-daun agave yang penuh duri hingga tersisa hanya inti tanaman yang disebut pinya karena bentuknya menyerupai nanas raksasa. Proses ini tidak semudah yang dibayangkan. Pemangkasan harus presisi. Terlalu banyak daun tersisa bisa membuat rasa pahit. Terlalu dalam memotong bisa mengurangi kadar gula yang berharga. Setelah pinya bersih dari duri, tahap berikutnya adalah pengecekan kualitas. Para pekerja menggunakan refraktometer, sebuah alat kecil yang mampu mengukur kadar gula pada pinya. Hasil pengukuran ini dikenal sebagai derajat Brix, yaitu konsentrasi gula dalam cairan. Menariknya, meskipun teknologi sudah membantu, banyak jimadores tetap mengandalkan insting tradisional. Mereka menilai kualitas pinya dengan melihat warna dagingnya, mencium aromanya, bahkan mencicipi sedikit rasanya. Setelah proses panen selesai, ratusan pinya agave dibawa dari ladang menuju pabrik penyulingan. Truk-truk penuh muatan pinya tiba setiap hari. Masing-masing berisi hasil kerja keras para jimadores. Disinilah perjalanan panjang agave memasuki tahap berikutnya. Agar mudah diolah, pinya yang besar dan berat, ada yang mencapai 50 hingga 100 kg, dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan ini kemudian dipindahkan menggunakan conveyor belt menuju oven besar yang dalam tradisi disebut horno. Proses pengukusan di horno bukanlah pekerjaan singkat. Pemanggangan bisa berlangsung antara 24 hingga 48 jam dengan api yang dijaga sangat hati-hati. Panas tidak boleh terlalu tinggi. Jika terlalu cepat, pati di dalam pinya bisa hangus dan menimbulkan rasa pahit. Jika terlalu lambat, hasilnya tidak merata. Pinya yang tadinya putih pucat kini berubah menjadi coklat keemasan. Permukaannya mengkilap oleh cairan manis yang disebut aguamil atau air madu. Setelah pinya agave matang sempurna di dalam horno, langkah berikutnya adalah ekstraksi. Pinya yang kini lembut dihancurkan, dahulu menggunakan roda batu besar bernama tahona, yang digerakkan hewan atau manusia. Kini, sebagian besar pabrik menggunakan mesin penghancur modern yang lebih efisien. Hasilnya, pinya berubah menjadi serat-serat panjang yang tipis, siap melepas sari manisnya. Untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal,
ditambahkan air ke dalam serat tersebut, sehingga seluruh kandungan gula bisa larut. Cairan hasil pemerasan inilah yang kemudian dialirkan ke dalam tangki fermentasi. Tradisionalnya, tangki ini terbuat dari kayu besar, biasanya dari pohon cemara atau kayu eka, yang dipercaya mampu memberikan kompleksitas rasa. Namun kini, banyak produsen juga menggunakan tangki baja untuk menjaga kebersihan dan konsistensi. Di dalam tangki inilah ragi ditambahkan. Sebagian besar produsen menggunakan ragi komersial, terutama Saccharomyces cerevisiae, jenis ragi yang umum dipakai di Meksiko. Secara ilmiah, ragi adalah sejenis jamur bersel satu. Tugas mereka sederhana, mereka memakan gula sederhana dari agave glukosa dan fruktosa, lalu mengubahnya menjadi etanol dan karbon dioksida. Fermentasi berlangsung lambat, biasanya 7 hingga 12 hari. Seiring waktu, cairan manis agave perlahan berubah menjadi cairan beralkohol dengan kadar sekitar 5-7%. Sebuah dasar penting sebelum masuk ke tahap penyulingan. Di dalam alat penyulingan, mosto atau sari tequila dipanaskan. Dalam kondisi ini, alkohol mendidih pada suhu lebih rendah dibanding air. Uap alkohol akan naik lebih dulu, dialirkan melalui pipa pendingin, lalu kembali mengembun menjadi cairan dengan konsentrasi lebih tinggi. Hasilnya adalah tequila jernih dengan kadar alkohol sekitar 55-60%. Setelah melalui penyulingan, tequila sejatinya sudah bisa diminum. Bentuk paling murninya disebut blanco atau silver tequila, jernih, segar, dengan cita rasa agave yang tajam dan alami. Namun, banyak produsen memilih memberikan perjalanan tambahan melalui proses pematangan dalam tong kayu eke. Disinilah seni bertemu dengan kesabaran. Tequila dituangkan ke dalam tong ek, seringkali tong bekas whisky atau sherry, untuk menambah dimensi rasa. Seiring waktu, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tequila menyerap karakter kayu, warna keemasan, aroma lembut, serta lapisan rasa baru yang semakin kompleks. Ada beberapa kategori penting dalam proses penuaan. Reposado disimpan 2 hingga 12 bulan. Añejo disimpan hingga 3 tahun. Extra añejo disimpan lebih dari 3 tahun. Bahkan ada yang mencapai 1 dekade. Setelah menempuh perjalanan panjang dari ladang agave, fermentasi, penyulingan, hingga pematangan, tequila akhirnya memasuki tahap terakhir, pengisian dan pengemasan. Cairan hasil penyulingan awalnya memiliki kadar alkohol 55-60%. Sebelum dikemas, ia diencerkan dengan air murni hingga mencapai standar konsumsi, sekitar 35-40%. Di pabrik, botol kaca steril bergerak di atas jalur konveyor. Mesin otomatis mengisi tiap botol dengan volume yang terukur sempurna. Selanjutnya, botol ditutup rapat, diberi segel khusus untuk menjamin keaslian, lalu siap dikirim ke seluruh dunia, membawa cita rasa Meksiko dalam setiap tetesnya.